Selamat datang di Kupas SMK Negeri 10 Samarinda, kumpulan podcast anak sekolah. Saya sebagai host Anda, Adelia Novianti. Dalam edisi perdana ini, kita akan membahas topik tentang pendidikan vokasi masa kini. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang pendidikan vokasi masa kini karena memang sangat baik untuk pendidikan sekarang ini. Minggu ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara tentang pendidikan vokasi masa kini. Tamu kita adalah Bapak Mariono SPD selaku Bapak Kepala SMK Negeri 10 Samarinda. Terima kasih telah bergabung dengan podcast. Hai Bapak. Sama-sama, alhamdulillah bisa datang di Vokas hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun tadi banyak kegiatan dari pagi sampai siang. Berkaitan dengan topik yang akan kita bahas kali ini mengenai vokasi masa kini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan vokasi masa kini? Vokasi masa kini, jadi gini ya, vokasi itu kan sebenarnya kan keterampilan yang berhubungan dengan skill, berhubungan dengan knowledge, berhubungan dengan karakter. Jadi kalau di istilahnya saat ini semua dari segala bidang itu butuh keterampilan. Yang dimaksud vokasi yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani bidang-bidang tertentu. Mulai dari yang teknik, yang manajemen, yang bisnis dan sebagainya, termasuk informatika, semuanya, seni pun juga itu juga namanya vokasi ya, itu untuk yang namanya vokasi. Kemudian kalau dihubungkan dengan vokasi masa kini itu apa? Vokasi masa kini itu adalah keterampilan yang dibutuhkan update sekarang, teknologi yang berkembang saat ini. Kalau dulu zamannya bapak dulu sekolah tidak ada yang namanya HP. Jadi ini mengikuti perkembangan zaman. Iya, itu namanya vokasi masa kini. Nggak ada yang namanya HP, nggak ada yang namanya komputer, itu nggak ada, gitu kan? Dulu pada waktu tahun 70-an. Nah, setelah perkembangan kemudian temukan teknologi dan sebagainya, itulah yang namanya update teknologi. Dan itu berkembang terus. Nanti ada lagi saatnya, nanti akan ya dibutuhkan nanti vokasi-vokasi yang terupdate gitu kan. Ya, kalau untuk saat ini ya mungkin digital gitu kan. Digital itu sudah masuk di dalam masa kini. Itu. Lalu strategi apa yang digunakan SMK Negeri 10 dalam meningkatkan keterampilan? Untuk anak-anak SMK Negeri 10 yang perlu diperhatikan kan gini. Perkembangan yang akan datang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Kalau anak-anak SMK Negeri 10 itu hanya stagnan di zona nyamannya sekarang, maka nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang akan ketinggalan zaman gitu ya. Walaupun perkembangan 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang itu berdasarkan saat ini, gitu kan. Nah sekarang mau nggak mengikuti perkembangan ini? Ketika kalian tidak mau mengikuti perkembangan saat ini, maka nanti 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang kalian ketinggalan. Dasar semuanya itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, cuma nanti perkembangan itu pasti akan ada. Nah, bagaimana anak-anak ini harus kita persiapkan untuk menuju ke sana? Yang pertama itu adalah kesadaran dari siswa sendiri. Ya, jadi siswa harus sadar bahwa nanti kedepannya itu akan terjadi pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan yang namanya vokasi. Vokasi akan berkembang terus. Ya kalau dulu dikatakan ada yang namanya mobil gitu kan. Mobil, kalau yang namanya dulu mobil itu kan tidak ada yang namanya mobil itu posisinya mobil bensin, itu tidak ada. Pertama ya dikatakan uap.
dari uap berkembang kemudian masuk menjadi sekarang ada mobil listrik. Nah ini kan harus diikuti terus. Dulu tidak ada komputer, sekarang harus ada komputer. Dulu tidak ada yang namanya bisa komunikasi antar jarak jauh, sekarang bisa. Ini juga harus diikuti. Cuma dasar-dasar ini semuanya sudah ada. Kesadaran ini makanya kalau dikatakan siswa SMK Negeri 10 harus sadar bahwa nanti ke depannya tantangan itu akan lebih berat. Lah untuk menghadapi tantangan yang ada berat itu gimana? Ya persiapkan mulai sekarang. Jadi siswa-siswi harus mempersiapkan. Harus siap sekarang. Kan gitu. Kalian tidak akan bisa yang namanya ketika berada di Yuna sekarang ini. Oh iya, gampang aja lah. Nanti. Tidak bisa, kalian akan kelindas. Kalian akan ketinggalan. Itu pasti itu. Ya, sekarang bagaimana ini untuk bisa dipahami dulu. Karena ketika kalian sadar bahwa masa depan yang nanti akan kalian tempuh itu adalah berdasarkan fondasi sekarang ini, gitu kan? Maka nanti kalian akan menguasai ini, berusaha menguasai ini. Dengan apa? Dengan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk kalian. Kan itu. Sekolah ini SMK Negeri 10 itu adalah untuk membentuk kalian baik dari segi apa ya, boleh dikatakan untuk saat ini tuh boleh dikatakan SMK Negeri 10 itu adalah dipersiapkan untuk membentuk kalian baik dari segi pengetahuan, karakter maupun keterampilannya. Yang jadi masalah satu, siswa itu mau nggak dibentuk. Iya, kadang karakternya gitu susah. Tuh. Ada yang dikasih tahu tetap nggak mau dengar. Nah itu salah satu contohnya. Padahal tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalian itu karakternya terbentuk, sehingga nanti menghadapi kedepannya tantangan apapun kalian siap. Kondisi yang seperti ini yang harus disadari dulu oleh siswa. Sekolah nanti akan membuat desain, termasuk mungkin yang sudah kita lakukan sekarang ini kan, untuk meningkatkan kualitas kalian, untuk kemandirian kalian, kemudian untuk meningkatkan dari pengetahuan kalian. Kita sudah melakukan berbagai cara. Cuma hasil maksimal dan tidaknya tergantung dari yang mau dibentuk. Mau ndak? Kadang tuh kan mereka pasti mikirnya masa muda cuma sekali, jadi maunya bebas-bebas. Betul. Masa tua juga sekali. Iya. Iya kan? Iya. Masa tua sekali. Tapi ketika masa tuamu itu nanti tergantung sekarang. Kan gitu. Kok bisa Pak? Oh boleh dicoba. Dalam artian gini, kita contohkan. Ketika kamu sekolah ini nggak benar, kamu nggak punya keterampilan, kamu nggak bisa mendapatkan kerja yang baik, atau kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang relevan gitu kan, yang bagus. Akibatnya apa? Masa tuamu, kamu nggak dapat kerjaan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, terus masa tuamu terjadi apa? Iya. Kan gitu kan? Nah ini yang jadi istilahnya saat ini juga harus disadari siswa bahwa tidak ada sesuatu yang enak itu langsung enak, tidak ada. Enak itu dapatnya perjuangan sekarang ini supaya apa, kedepannya kita enak. Dia harus berjuang dari sekarang. Dari sekarang. Jadi masa depanmu itu tergantung masa sekarang ini. Masa mudamu seperti apa? Apakah kamu itu benar-benar mau berjuang benar-benar untuk menyusun masa depanmu atau enggak? Maka tergantung. Kalau untuk siswa-siswa saya sampaikan, tidak ada sesuatu itu yang mudah. Pak, ya masa muda ya bikin enak-enak. Ingat bahwa yang namanya keluarga kalian itu dikatakan tidak akan bisa mensupport kalian terus. Benar nggak? Benar. Nah, Soalnya juga kan dari kecil juga kan harus belajar mandiri. itulah.
Mandiri nanti ketika kalau dikatakan posisi kamu yang sudah dewasa, mandiri itu adalah kamu apa yang bisa kamu lakukan, kan gitu. Kan tidak mungkin lah istilahnya kamu masih tergantung sama orang tuamu terus, tidak mungkin, kan gitu. Inilah yang harus kita susun. Ya kita berjuang, kita benar. Ya kalau dikatakan sakit ya sakit, tapi itulah yang namanya perjuangan untuk masa depan. Itu kan tidak ada sesuatu yang sifatnya itu instan. Dari situ maka saya katakan kembalinya nanti anak-anak SMK 10 itu seperti apa. Kita sudah menyusun anak untuk mempersiapkan lanjut kuliah, anak bisa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang nanti mempunyai kriteria standar minimalnya, anak yang bisa untuk wirausaha. Kita dukung terus. Kenapa? Karena itulah kewajiban sekolah untuk membentuk seperti itu. Tergantung sekarang bagaimana siswa itu mau belajar. Mau atau tidak. Nah, karena fasilitas sudah siapkan loh. Apa? Kalau belajar mandiri dalam artian mungkin dalam pembelajaran kita berbasis proyek kolaborasi, kan gitu kan. Kemudian proyek-proyek yang inovasi kita sudah lakukan semua, kita kasih fasilitas. Ya kalau dikatakan enak ya pengen enak gitu kan. Siswa itu kalau dikatakan habis sekolah ya sudah pulang, main ke tempat temannya dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya kita mau berjuang, ya sisa waktu yang ada kita optimalkan untuk apa? Untuk berlatih. Latih apa? Entah latih skill life-nya atau latih dari keterampilan lanjutannya, kan ya? Iya. Itu yang harus dipahami oleh siswa-siswa SMK Negeri 10. Mudah-mudahan ya nanti kedepannya itu dalam konteks mudah-mudahan dengan proses seperti ini itu ya disadari semua sama siswa. Mulai dari pagi berangkat sampai sore semuanya itu adalah dilatih untuk kemandirian. Gitu. Itu harapan Bapak. Kan kadang tuh di kelas ada jam kos gitu kan pasti dipakainya buat main. Ya betul. Ketika posisi seperti itu yang jadi masalah apa? Ada dua hal yang perlu. Yang pertama mungkin termasuknya Bapak sebagai penanggung jawab ya. Ini juga menjadi sebuah evaluasi. Kemudian yang kedua untuk siswa, bahwa yang namanya belajar itu, ingat keterampilan itu tidak instan loh. Tidak, waktumu nggak cukup ketika kalian itu dikasih gurumu saja. Jurusannya apa? Saya dari kelas 12 akuntansi. Akuntansi. Sekarang tahu nggak akuntansi sekarang posisinya seperti apa? Posisi teknologi akuntansi seperti apa? Saya kurang tahu. Nah, itu bisa kamu dapat itu dari internet. Di internet itu banyak sekali perkembangan akuntansi seperti apa. Apakah dikatakan itu harus dikasih tahu gurumu? Enggak. Kalau kamu dikatakan posisinya itu haus kamu itu mau minum apa? Yang tahu kamu. Kamu mau teh kah? Mau es teh kah? Mau air putih kah? Yang tahu kamu. Sama ketika kamu tuh pengen tahu ilmu. Yang tahu itu kamu. Sebagai siswa kamu tahu, oh iya, saya itu pengen belajar tentang akuntansi apa. Saya mau belajar tentang keuangan tentang apa. Yang tahu kamu kan? Iya. Lah itulah yang tahu. Akhirnya apa? Dengan rasa pengen tahu itu, penasaran kan? Ketika penasaran maka kamu akan berusaha. Sedangkan dunia sekarang ini terbuka, digital, dengan kamu browsing, kamu baca. Kamu nggak tahu, tanyakan gurumu. Jadi guru itu sekarang itu bukan posisinya itu menyuapi kamu, bukan, tapi mendampingi kamu belajar, pengen belajar apa, kan gitu. Bukan dikatakan ngasih kamu minuman air putih padahal kamu pengennya es teh. Kan gitu.
Loh, saya pengennya es teh kok dikasih air putih. Masalahnya kamu nggak pernah ngomong kalau pengen es teh, kan gitu. Makanya sekarang itu siswa yang harus banyak kreatifnya, banyak bertanyanya, Inisiatif gitu. inisiatif. Sekarang dasar dulu di akuntansi yang nggak kamu ketahui apa? Materi nih. Iya. Kalau materi sih di materi pajak. Yang tahu siapa? Ibu guru. Nggak mungkin. Kamu nggak tahu sesuatu itu yang tahu siapa? Yang tahu materinya. Kamu nggak akuntansi nih. Iya. Yang belum kamu ketahui siapa yang tahu? Kan kamu. Kan gitu kan? Jadi sesuatu hal yang belum kamu ketahui itu kan sebenarnya yang tahu kan kamu, diri kamu sendiri. Iya. Kan gitu. Guru tahu itu karena ada tesnya. Kan gitu. Tapi kalau nggak ada tesnya, nggak tahu. Makanya yang nggak tahu itu kan harusnya kan kamu cari tahu dengan membaca atau bertanya ke gurumu. Inilah cara belajar sekarang ini. Sehingga anak yang rajin membaca, anak yang rajin explore gitu kan, maka wawasannya akan lebih tinggi. Wah, iya. Benar. Ya itu kan. Bukan dikatakan anak yang main game yang pinter, enggak. Kalau anak pinter istilahnya wah itu jago main game, coba bikin game, bisa enggak? Oh iya juga ya. Soalnya kan mereka cuman Konsumtif iya, kan? Konsumtif. Ya, dia kan hanya pengguna. Coba bikin. Nah kalau dikatakan kreativitasnya tinggi, jangan hanya sekedar bikin main, ya kan? Gunakan waktumu untuk bikin. Lupakan saya kan nggak bisa belajar. Ada nggak teknik istilahnya materi-materi untuk bisa membuat game? Ada enggak? Ada di Di internet banyak kan? Mm-hmm. Tapi kenapa enggak menggunakan? Hanya malas. Nah itulah kan gitu kan. Makanya kembalinya sekarang itu adalah tergantung siswa masing-masing. Ketika siswa itu mau mengeksplor, mau belajar dan berusaha keras, dialah yang unggul. Dialah yang nanti siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu pasti itu. Makanya jujur kalau saya katakan Bapak, untuk saat ini untuk menciptakan hal-hal yang seperti itu dengan anak yang punya kreatif, inovatif, berkarakter seperti sekolahan kita ini yang semboyannya itu adalah itu kreatif, inovatif, berkarakter. Itulah harapan Bapak. Kedepannya sekolahan semua siswa larinya ke sana. Jadi semua siswa harus kreatif, inovatif, dan berkarakter. Betul. Jangan hanya sekedar main game, tapi bisa kreatif bikin game yang sudah ada, tingkatkan menjadi inovasi, kan gitu. Nah, itu cara-cara untuk meningkatkan dari segi menghadapi masa depannya. SMK Negeri 10 ini yang pertama itu adalah pembentukan karakter. Yang tadi sadar, ya, 1, 2 disiplin, sudah kelihatan tak? Disiplin. Kemudian yang ketiga santun, itu kan. Lanjutnya kerja keras, pantang menyerah, jujur dan sebagainya. Itu yang kita bentuk. Setelah itu dari segi pembelajarannya ya kita aplikasikan dengan teknologi yang terupdate. Kita ajari kalian itu berpikir kritis dan sebagainya. Dan itu mudah-mudahan akan menjadi karakternya siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 10. Sehingga nanti kedepannya ini bayangan saya, kalau itu sudah menjadi ciri khasnya SMK Negeri 10 bahwa anak itu kreatif, inovatif, berkarakter itu tadi, maka mau menghadapi masa depan yang seperti apapun itu anak akan cepat adaptasi. Itu. Jadi menurut Bapak vokasi masa kini itu penting atau tidak?
Vokasi masa kini itu penting atau? Oh, sangat penting. Karena ketika kalian itu tidak bisa memahami vokasi yang sekarang ini, maka nanti kalian masa depan tidak akan tahu, tidak akan bisa ngikuti teknologi yang ada di sekarang ini. Vokasi itu kan sebenarnya kan apa ya, boleh dikatakan kan skillnya teknologi, kan gitu kan. Vokasi. Jadi contohnya kan HP itu sekarang ini apa? Ini kan teknologi. Tapi membuat HP itu adalah vokasi, kan gitu kan. Baik itu programnya maupun perangkatnya, menyusun ini dari A sampai Z disusun satu-satu, itu adalah vokasi, keterampilan. Membikin di dalam programnya itu juga vokasi. Nah itu penting nggak? Penting banget. Karena apa? Saat ini seperti ini kan. Ya nanti siapa tahu ke depannya itu hanya sekedar jam kayak gini, kemudian langsung keluar layarnya, kemudian kita ngetiknya seperti ini. Kita nggak tahu. Iya. Kan gitu kan? Di masa depan ya, teknologi kan semakin maju. Bahkan mungkin dikatakan kita nggak perlu ngetik, kita pakai voice saja. Kan bisa saja. Dalam artian apa? Semua kemungkinan itu bisa jadi. Karena apa? Perkembangan teknologi pasti akan baik. Makanya harapan Bapak untuk siswa-siswa SMK Negeri 10 Samarinda, persiapkan diri kalian. Jangan buang masa mudamu ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Keberhasilanmu masa depan itu tergantung sekarang. Ketika kalian santai-santai, nanti depannya akan nyesal. Ketika kamu sekarang itu kerja keras, masa depanmu tinggal menuai hasil. Itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak, kita saat ini udah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas mengenai pendidikan vokasi masa kini. Apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Khususnya dalam dunia pendidikan. Saya sebagai host untuk podcast kali ini, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.